Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kotak Media. Para Kotak Media sekalian, dunia ini berproses berdasarkan hukum sebab akibat ya. Atau kalau tidak salah dalam bahasa Islam atau istilah Islam itu disebut sunatullah. Nah, sunatullah atau hukum sebab akibat ini ada banyak fenomena yang bisa kita lihat ya, baik dalam kehidupan sehari-hari atau kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena alam lainnya. Kali ini saya akan membahas pihak-pihak yang jauh lebih sering kalah jika misalnya terjadi perlombaan atau pertarungan begitu. Jadi saya persingkat pembahasan, misalnya saja kalau di alam liar itu terjadi pertarungan antara garangan dengan ular kobra, maka si ular kobra itu jauh lebih banyak kalah begitu. Andai kata ada 100 kobra bertarung dengan 100 garangan, paling-paling yang menang itu kobra hanya 2 ekor. Begitu kalau angka statistiknya saya tidak tahu, tapi saban-saban saya menonton di YouTube garangan melawan kobra, maka yang kalah itu kobra. Nah, di sini berlaku hukum sebab akibat. Disebabkan oleh gerakan garangan yang lebih cepat, kemudian garangan juga kebal terhadap bisa kobra, maka akibatnya si kobra itu lebih sering kalah begitu kira-kira. Nah, kemudian kalau di dunia olahraga kita dulu mengenal Anatoly Karpov, itu jauh lebih sering kalah jika bertanding catur melawan Garry Kasparov begitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Anatoly Karpov itu kalau melawan Garry Kasparov itu kalahan begitu. Nah, fenomena lain itu adalah misalnya ketika ada semacam konflik antar serikat buruh dengan manajemen perusahaan, maka yang namanya serikat buruh ini lebih sering kalah dibanding menang. Kalaupun misalnya mereka itu sukses, maka tatarannya hanya sampai win-win solution atau 50-50, itu sudah merupakan prestasi yang bagus. Itu secara umum. Nah, terakhir nih ya, contoh adalah di dalam penanganan hukum atau dunia hukum. Yang namanya pengacara itu pada umumnya lebih sering kalah di persidangan ya. Karena apa? Disebabkan mereka itu sebetulnya melawan banyak pihak. Misalnya saja yang pasti itu melawan hasil penyidikan, melawan tuntutan jaksa yang telah P21 dari hasil penyidikan. Nah, bagaimana caranya si pengacara ini harus menang begitu, meyakinkan hakim agar bisa mementahkan apa yang disampaikan oleh penyidik kepada jaksa, kemudian jaksa mengkonversinya menjadi tuntutan. Begitu kira-kira ya. Jadi ini disimpulkan bahwa kalau misalnya seorang pengacara dia beracara di 100 kasus ya sepanjang karirnya, maka dia akan lebih banyak kalah dibanding menangnya. Atau misalnya kita kumpulkan secara statistik dari 1000 pengacara, masing-masing memiliki kasus, dikumulatifkan, itu pasti ya sejauh yang saya lihat, yang saya baca-baca, itu mereka lebih sering kalahnya ya. Nah, di sini kesimpulan saya misalnya untuk kasus Subang, saya tidak akan kaget apabila ada tim pengacara misalnya yang memang kalah di persidangan. Meskipun mereka itu kalau ditanya sebelum proses persidangan, apakah Bapak atau Ibu optimis akan menang, mereka akan bilang optimis, mereka akan mengatakan optimis begitu. Sejauh mana kira-kira ya kasasi yang akan Anda sampaikan ini
mampu dimenangkan oleh Anda, apakah Anda optimis? Mereka akan mengatakan saya optimis 100%, 1000%, bahkan mungkin 1.000.000%. Itu biasa begitu. Hal seperti itu biasa dalam rangka menumbuhkan semangat ya ketika mereka berjuang. Nah, sekali lagi kalau pada akhirnya mereka kalah ya tidak apa-apa begitu. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Jadi barusan ada sedikit kendala teknis. Di dalam kiprah para pengacara yang tadi saya katakan sering kalah ya dibanding menang. Saya berpandangan itu hitung-hitungannya adalah pada angka. Jadi kalau misalnya tinju itu kan ada yang kalah KO begitu. Kemudian kalah angka tidak mutlak, kemudian ada kalah angka mutlak kan seperti itu. Atau misalnya diskualifikasi, kalah karena diskualifikasi. Nah, saya langsung to the point ya, to the point saja ke Pak Rohman misalnya. Pak Rohman sebagai pengacaranya Pak Yosef Hidayat secara kasat mata kalah memang, tetapi kekalahannya itu tidak mutlak. Ibarat angka itu tidak 10-0, tetapi hitung-hitungannya ya bisa saja 91 atau 82 atau 73 begitu. Kenapa? Karena tuntutan dari jaksa kan hukuman seumur hidup. Tetapi hakim itu memvonis akhirnya itu 20 tahun penjara. Nah, bisa saja kita beropini bahwa di situ ada peran Pak Rohman ya. Jadi argumen-argumen beliau di persidangan itu mampu sebagiannya meyakinkan hakim. Sehingga tadi ya kalahnya itu tidak 10-0. Nah, kemudian bagaimana dengan Pak Ahmad Taufan Sudirjo? Nah, kalau menurut saya beliau menang. Tetapi menangnya pun bukan menang KO, bukan menang mutlak. Tetapi hitung-hitungan tadi, menangnya 91 atau misalnya 82 atau 73. Nah, kita lihat dari sisi beliau menjisikan Ramdhanu ya, itu boleh dibilang menang ya, karena Ramdhanu pada akhirnya GC-nya itu dikabulkan oleh hakim. Nah, tetapi kalau dari masa tahanan kan selalu kita membanding-bandingkannya dengan Eliezer yang hanya 1 tahun. Nah, Ramdhanu ini 4 tahun. Saya pikir kalau di sini Pak ATS itu tidak menang, tetapi mungkin semacam kompromi batin lah, hitung-hitungan begitu. Ya sudahlah, kalau 4 tahun kita terima saja, tidak perlu mengajukan banding, ya sudah. Akhirnya Ramdhanu inkrah. Tetapi poinnya saya ingin mengatakan ATS menang. Ini saya menilai objektif ya, bukan didasari oleh suka dan tidak suka, tetapi memandang fakta apa adanya. Nah, kalau Ibu Leni kan kita belum melihat nih kiprahnya sejauh mana. Dan satu lagi yang sedang kita tunggu ini 2 orang, yaitu Kang RD Low, itu juga sedang berjuang. Kemudian Kasil ya, Ibu Sylvia Sumparto, apa ya, saya lupa nih. Silakan teman-teman lihat di konten teman-teman seperti Sang Pencari Keadilan ya. Tetapi kalau saya nyebutnya gampangnya Kasil saja, dan beliau ini kan punya embel-embel atau tambahan gelar ya. Bukan tambahan sih sebetulnya, tetapi memang ada militer-militernya begitulah, sebagai sebuah standar gelar ya. Jadi SH, MA, militer ini juga sedang kita tunggu kiprahnya begitu, karena beliau sekarang sedang menjadi pengacara bagi MAA ya, MAA atau YMAA. Nah, begitu kita tunggu, dan beliau di kontennya MBS kan juga di wawancara lah, boleh dibilang dialog dengan Pak Reza Indragiri menyangkut ya optimismenya sejauh mana ketika mengajukan kasasi. Dan seperti lazimnya pengacara memang harus optimis begitu, bahwa nanti menang atau kalah ya kita lihat.
Kalau nanti memang kalah itu menurut saya biasa begitu. Kalau nanti menang ya ini kejutan luar biasa. Dan biasanya kalau pengacara menang itu karena hal-hal yang memang di luar perhitungan ya. Apakah karena argumentasinya memang mampu mematahkan seluruh hasil penyidikan, hasil tuntutan jaksa itu semuanya bisa dimentahkan secara saintifik misalnya. Nah itu yang akan mendorong beliau untuk memenangkan persidangan. Demikian saja konten ringan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, ada kalimat-kalimat yang belepotan. Saya Lutfi Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media pamit. Wassalamualaikum